Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pari Menyapa dimanapun berada. Jumpa kembali dalam program inovasi Pengadilan Agama Wonogiri yang menyajikan informasi seputar dunia peradilan. Bersama saya Rizka Ameliana akan menemani Sobat Pari Menyapa dalam beberapa menit ke depan. Tentunya juga akan dihadiri oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Baik Sobat Pari Menyapa yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, terbuka luas kesempatan untuk bisa bertanya kepada narasumber. Bagi Sobat Pari Menyapa yang ada di rumah bisa bertanya melalui kolom komentar YouTube Pengadilan Agama Wonogiri. Nanti admin akan segera membalas setelah mengkonfirmasi kepada narasumber. Dan untuk Sobat Pari Menyapa yang ada di studio, nanti bisa bertanya langsung kepada narasumber dalam sesi tanya jawab. Baik Sobat Pari Menyapa, dalam episode kali ini Pari Menyapa kedatangan narasumber yang memiliki banyak pengalaman di bidang dunia peradilan agama. Beliau adalah ayah kita semua di Pengadilan Agama Wonogiri. Tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi keilmuannya. Langsung saja mari kita sambut Bapak Hasanuddin SAG. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak Hasan? Sehat, alhamdulillah, agak meriah. Semoga lekas kembali ya Pak ya. Sobat Pari Menyapa dan Pak Hasan, pada episode kali ini Pari Menyapa mengusung tema terkait hukum kewarisan Islam. Nah, hukum kewarisan Islam ini kan merupakan bagian dari hukum keluarga dan harta kekayaan yang cukup susah karena melibatkan banyak pihak. Nah, sebetulnya sengketa dan konflik yang ada di masyarakat itu malah justru penyebabnya hukum waris. Padahal hukum waris sendiri ini sudah ada pakem-pakemnya, baik dalam peraturan perundang-undangan ataupun ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini cukup menarik sekali Pak. Padahal sudah ada pakemnya, jelas sekali, bahkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis juga disebut. Ini kira-kira kok sepertinya urgen sekali, ini kenapa Pak? Baik, seluruh peserta di acara podcast ini, pertama kita tidak lupa membacakan Bismillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bisa melaksanakan Hari Menyapa Pengadilan Agama Wonogiri dengan harapan masyarakat pencari keadilan sedikit banyaknya menambah pengetahuan. Dan juga sholawat salam keridhaan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sholawat yang kita lapaskan selama ini membawa makna nanti di hari kemudian. Ibu, kamu sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Mudah-mudahan juga seluruh peserta atau pemirsa studio PA dan juga di rumah ya, khusus wilayah jurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri mendapat kesehatan dan keberkahan. Amin. Pada prinsipnya ya, kewarisan itu adalah sejarah yang amat besar bagi Islam. Kalau kita lihat dari sejarahnya, bagaimana pada masa Rasulullah SAW diberikan Allah amanah untuk mengembangkan agama Islam mulai dari Makkah sampai Madinah itu berbagai hal, permasalahan masyarakat yang zamannya saat itu yang sudah masyhur kita kenal jahiliyah gitu ya. Artinya dalam bahasa moderatnya itu kebodohan yang bisa dikategorikan diatur, teratur, dan juga kebebasan yang tidak bisa dikendalikan. Masalah waris atau kewarisan itu dalam Islam itu adalah salah satu ketentuan Allah yang sama sekali tidak ada campur tangan manusia di situ.
Kalau kita kembalikan ke asbabun nuzul, salah satu dari sekian ayat yang ada di surah An-Nisa itu, masalah kewarisan ini banyak diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah, yang termasuk terkenal di antaranya di situ Jabir bin Abdullah ya. Pada saat itu beliau sakit, didatangi Rasulullah dengan Abu Bakar. Setelah dia sehat, dia bercerita bahwa pada saat saya sakit, Rasulullah dan Abu Bakar datang menjenguk saya. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat lain mengambil air. Air diambil, diwudukan Rasulullah. Kemudian ini cerita Jabir dalam sejarahnya itu, dibersihkan Rasulullah bekas dari air wudhunya ke tubuh Jabir, insya Allah sehat. Kemudian setelah itu Jabir sendiri mengatakan ada harta yang ditinggalkan orang tuanya setelah mati syahid di perang Uhud. Bagaimana ya Rasulullah? Turunlah ayat yang menyatakan yusikumullahu fi auladikum sampai akhir ayat di dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 11 tersebut. Di sanalah Allah tentukan bahwa kewarisan itu adalah ketentuan yang tidak bisa dirubah, karena ketentuan itu sudah dari sekian ibadah-ibadah. Itulah salah satu yang Allah menentukan kadar dan ukurannya. Mungkin itu kalau memang bagaimana, kenapa hebatnya kewarisan ini menjadi permasalahan yang sangat mulia, permasalahan yang sangat amat tinggi bahayanya, dan juga apa namanya, di kemudian hari ini bisa ini harta kewarisan ini menjerumuskan antara hubungan darah, apalagi hubungan perkawinan maupun lainnya, berakibat besar di akhirat, karena memakan yang bukan hak kita itu adalah perbuatan yang sangat besar pesannya. Mungkin begitu awalnya, makanya Rasulullah SAW juga tidak membuat ketentuan sendiri, tapi dia mengikuti ketentuan yang dari Allah Subhanahu Wa Taala tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 11. Mungkin. Jadi masalah kewarisan ini sebenarnya juga bagian dari ilmu farid ya Pak, yang mana bahayanya itu besar, manakala dilakukan, taati itu juga akan membawa kebaikan yang besar juga. Dan seperti yang kita tahu, masalah harta itu kan sebenarnya menjadi sumber ketamakan manusia. Mungkin itu seperti yang dijelaskan Pak Hasan tadi, mengapa Allah sampai mengaturnya langsung dan ketentuan itu tidak bisa dirubah lagi. Ngaten Pak, ini saya mewakili masyarakat awam juga sebenarnya kurang mengerti sih Pak, secara garis besar itu yang dimaksud dengan hukum waris itu sendiri seperti apa Pak Hasan? Ya baik. Kewarisan ini di dasar atau asas-asasnya ada 3 ya. Ada pewaris, kemudian ada ahli waris, dan ada harta yang akan dibagi. Apabila ketiga asas ini ada, jadi kewarisan ini akan bisa kita laksanakan. Tentang pewaris sendiri dalam ketentuannya ya harus beragama Islam. Kemudian begitu juga ahli warisnya juga harus beragama Islam. Kemudian hartanya ini memang bisa dibuktikan bahwa itu harta pewaris, bukan harta orang lain. Dan hal ini kalau di zamannya ya perkembangan Islam pada masa Rasulullah ini, dengan sahabat Rasulullah sendiri yang memastikan bahwa pewaris itu memang beragama Islam. Kemudian ahli warisnya memang ada. Jadi ahli warisnya itu dalam ayat tersebut ditentukan ada yang mendapat separuh, 1/3, 2/3, kemudian bisa menghabiskan harta 1/8, 1/4. Demikian kalau memang posisi-posisi ahli waris ini menduduki hak bagiannya, dia tidak bisa
yang mengambil sepertiga itu mendapat setengah, tidak bisa. Meskipun pada prinsipnya bisa dia mendapat seluruhnya, tapi dari ketentuan ayat itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan bahwa ahli waris yang mendapat setengah itu nggak boleh lebih daripada itu. Kecuali ada kesepakatan di antara mereka. Jadi Islam itu sendiri bukan menutupi, ya, contoh karena jasa, karena dia lebih, ya, di antara bersaudara itu dia lebih berkorban kepada pewaris. Tidak seperti itu, tetap seperti yang Allah sebutkan itu. Kalaupun nanti ada kesepakatan itu beda. Kalau memang ada kesepakatan dari 10 ahli waris itu hanya 5 yang mendapat, tapi yang 10 orang itu harus sepakat bahwa hanya 5 itulah yang mendapat. Setelah hak-hak yang ditentukan Allah tadi dilaksanakan. Begitulah pentingnya, luar biasanya kewarisan ini bagi kita yang beragama Islam. Mungkin harta ini ya bisa diperuntukkan untuk keluarga, bisa diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, itu semua tetap harus kembali kepada ketentuan yang Allah buat tadi. Tidak bisa dirubah. Adapun perubahan tersebut tadi apabila ada kesepakatan dari ahli waris. Baik, jadi prinsipnya antara ahli waris ini harus tahu terlebih dahulu terkait bagian-bagiannya, mana kalau ada kesepakatan itu dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah disepakati, ngoten nggih Pak Hasan nggih. Iya. Nah, bicara tentang hukum waris sendiri itu kalau di Indonesia kan tidak hanya tunduk dalam satu hukum saja, melainkan ada hukum adat, kemudian hukum Islam sendiri dan juga hukum KUH perdata. Nah, saya ingin lebih tahu lagi Pak, sebetulnya apa sih yang menjadi ciri khas daripada hukum Islam itu sendiri, yang mana ini membedakan dengan hukum kewarisan lainnya yang berlaku di Indonesia? Ya, banyak adat istiadat di Indonesia ini ya, dari berbagai wilayah, baik wilayah timur, wilayah tengah maupun barat, khususnya mengenai adat istiadat ini, mengenai kewarisan ini. Sejarahnya ya, contohlah yang paling masyhur kita dengar untuk kalangan para ahli hukum itu Sumatera Barat itu ya kan, sampai diartikan bahwa yang punya harta itu perempuan. Bukan itu maksud pengaruh adat istiadat itu, bukan. Tetap seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tersebut, bahwa ketentuan siapa yang di dalam surah itu juga di ayat 13-14 itu dinyatakan siapa yang menjalankan tadi ya, di dalam ayat 11 dengan ayat 12 tentang waris itu, dengan ayat yang 176 di akhir ya, di surah An-Nisa itu, dia akan mendapat surga dan di dalamnya mengalir air dan kekal selama-lamanya. Begitulah istilahnya. Besarnya pengaruh kewarisan ini apabila tidak dilaksanakan seperti yang Allah tentukan tersebut. Karena dari hadis-hadis Rasulullah sendiri pun tidak mengutamakan adat istiadat lebih dulu, tidak. Harus dilaksanakan dulu yang Allah sebutkan tadi. Ya, kalau umpamanya kisahnya juga seperti itu sudah ada. Kisah yang diriwayatkan Jabir itu sendiri juga sudah ada. Ketika seorang istri ditinggalkan suami dan 2 orang putri, pamannya ini mengambil semua harta tersebut, harta dari saudara kandungnya, ya kan? Kan ada kewarisan itu di atas, kakek, nenek sampai ke atas sana, ke bawah anak, sampai cucu, cicit sampai ke bawah, itu nggak putus. Itulah yang namanya ahli waris ijibari yang nggak bisa dirubah. Kemudian ke kanan
ke kiri, ya kan, dan juga ada saudara seayah, saudara seibu. Itu semua ketentuannya tetap kembali kepada yang disebutkan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 11 tersebut, ya kan. Jadi pamannya ini mengambil semua harta. Jadi Rasulullah suruh seseorang menjumpai pamannya, kemudian diperintahkan Rasul supaya harta itu ya untuk ibunya 1/8, kemudian untuk kedua anaknya itu 1/3, karena anaknya 2 putri. Contoh orang yang punya anak perempuan dalam fikih klasik itu saudara almarhum atau si ayah itu mendapat. Tapi kalau kita dari kompilasi, apabila meninggal seseorang, meninggalkan harta, mempunyai anak, maka saudara nggak dapat. Tapi dalam konteks fikih klasik mendapat karena nggak ada anak laki-laki. Makanya Rasulullah suruh akhirnya si paman ini memberikan 2/3 bagi kedua anak tersebut, 1/8 untuk ibunya, sisanya untuk si paman. Artinya ini kewarisan ini mengajak apa istilahnya, membuat atau menghalalkan segala cara, karena semua orang butuh harta. Rasul sendiri memperjuangkan Islam itu berkorban istrinya, harta kekayaannya untuk Islam. Bukan kita berarti mengembangkan Islam itu harus dengan harta, tidak. Tapi butuh harta benda untuk menjalankan sesuatu, untuk mencapai sesuatu juga butuh. Ya, sama sederhana kita sekolah nggak selamanya gratis kan. Jadi itulah tadi. Biar bagaimanapun adat itu mempengaruhi pola proses kadar pembagian, ukuran pembagian harta warisan itu. Bagi kita yang beragama Islam tidak boleh kita keluar daripada ketentuan tersebut. Keluar daripada itu pun seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus ada lebih dulu setelah pembahagian sesuai ketentuan Al-Quran, ada kesepakatan setelah itu. Boleh saja. Artinya 10 orang ahli waris, 5 laki-laki, 4 perempuan, berarti dibagi 15, ya kan? Karena laki-laki dihitung 2, jadi 10, perempuan 5, jadi 15. Itulah dibagi sesuai dengan mislu hasil saya. Ketika pembagian sudah dilaksanakan, ternyata 5 orang tadi, 2 orang mengatakan, harta saya serahkan kepada adik saya. Itu nggak ada halangan dalam Islam. Tapi harus dibagi seperti itu. Karena itu sudah kepastian ketentuan Allah. Rasul pun tidak ada dalam hadis-hadis yang kami lihat. Rasul merubah bagian bagian laki-laki itu 1, enggak, tetap 2, ya kan? Cuman itulah tadi, hanya posisi di bagian ibu, duda atau janda bisa berubah kan gitu. Nah, karena di sana ada juga harta yang harus dibagi itu lebih, ya kan? Artinya sobahnya siapa yang bisa mewarisi untuk menghabiskan harta tersebut. Jadi kewarisan inilah salah satu juga yang Allah janjikan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah tersebut akan merugi selamanya. Baik, sangat jelas itu juga sekali. Di dalam surah An-Nisa ayat 13-nya Allah janjikan surga, di ayat 14-nya Allah janjikan neraka. Itulah pengaruhnya besarnya bahaya daripada kewarisan ini apabila tidak dilaksanakan pembagiannya sesuai dengan ketentuan Allah tersebut. Dan salah satu di antara pandangan-pandangan ulama juga, apabila ilmu faraid ini Allah angkat di dunia ini, dekat hari kiamat itu mulai diambang pintu. Itu ada pendapat mengenai pentingnya kewarisan ini. Jadi khusus untuk Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Wonogiri ini, ya, yang kita beragama Islam itu ya tidak boleh mengutamakan adat istiadatnya, meninggalkan hukum kewarisan tadi. Kalau pandangan kami seperti itu. Ya. Baik, Sobat Pari Menyapa, ternyata dalam hukum kewarisan Islam itu juga sudah jelas
disebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris. Tadi juga sudah dijelaskan ya Pak ya, orang-orangnya itu siapa saja. Lantas bagaimana Pak jika ternyata orang-orang semua yang disebut sama Pak Hasan itu masih hidup semua, mereka yang paling berhak untuk menjadi ahli waris ini siapa Pak Hasan? Ya kalau dari golongan laki-laki, anak ya, ayah, kakek, kalau dia suami yang meninggal ya kan, istri, kemudian anak laki-laki dan seterusnya. Kalau dia dari bagian ibu, anak perempuan, suami ya kan, kemudian anak saudara, anak perempuan, anak cucu ya, kemudian si nenek. Ini nggak bisa hilang. Artinya setiap ada anak itu, anak hanya dua pandangan tadi. Kalau dalam KHI setiap ada anak, saudara nggak mendapat. Tapi kalau anaknya perempuan semua, ada yang mengatakan saudaranya itu mendapat. Tapi setelah kalau dia dua orang perempuan, dia 2/3, ya kan? Ibunya 1/8, kemudian siapa tadi? Si paman tadi, saudara kandung almarhum itu menghabiskan. Jadi, sisanya istilahnya. Untuk ahli waris itu sendiri, mereka-mereka yang memiliki hubungan karena perkawinan dengan pewaris, dan juga mereka yang memiliki hubungan karena garis keturunan. Tentunya ini dilihat dari yang lebih dekat dahulu, seperti itu nih Pak, seperti yang disebutkan dalam pasal 174 KHI. Lantas bagaimana Pak Hasan kalau yang terjadi ini sebaliknya? Pewaris meninggal dunia dan tidak meninggalkan satupun ahli warisnya. Kemudian untuk pengurusan harta warisan ini bagaimana Pak Hasan? Baik, pada prinsipnya memang apabila pewarisnya ini beragama Islam seperti asas awal ya, asas ketentuannya, keislamannya harus terbukti, ya harus kita buktikan. Ya, kalau memang dari bukti administrasi atau kehidupan, orang pasti tahu bahwa dia beragama Islam. Kemudian juga memiliki harta warisan, kita harus buktikan itu. Apabila ini dibawa ke ranah pengadilan, ini harus dibuktikan. Tapi apabila tidak sampai ke ranah pengadilan, ya masyarakat setempat bisa melalui badan kenaziran, bisa pemerintahan daerah bisa, atau pemerintahan desa atau kecamatan tempat bisa. Ini harta diperuntukkan untuk, kalau masa Rasulullah Baitul Mal, ya. Kalau kita ya basis boleh dibilang ya keperluan untuk umum ya, yang Islami juga. Artinya ini harus pembuktian bahwa harta itu bukan harta orang lain, memang harta pewaris tadi yang tidak memiliki ahli waris sama sekali. Itu bisa kemungkinan ada, bisa. Nah, kemudian juga asas-asas tadi ya, di sana disebutkan bahwa pembagian harta warisan ini sesuai dengan keislamannya itu merupakan kewajiban pribadi dari ahli waris sendiri dan pewaris sendiri. Artinya penghambaan diri kepada Allah, bahwa pewaris ini memang beragama Islam, ahli warisnya juga beragama Islam, melaksanakan pembagiannya juga secara Islam. Itu termasuk salah satu penghambaan diri, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ini bukan perkara yang biasa, ini perkara yang sangat luar biasa, karena dampaknya besar. Ya, kakak yang selama ini dengan adiknya akrab, tapi karena harta bisa pisah, bisa ya ada kejadian saling membunuh, ada kejadian saling mencaci, gitu. Itu gara-gara harta ini, kewarisan ini. Nah, dan juga banyak orang yang tidak peduli dengan saudaranya diakibatkan harta warisan tadi.
Jadi kalau sama sekali tidak ada ahli warisnya, bisa dibuktikan, bisa melalui pengadilan, pengadilan memeriksa dan bisa menetapkan harta itu ke Baitul Mal. Kalau ya kerennya dulu itu Baitul Mal ya, kalau masa Rasulullah. Kalau kita mungkin kalau hartanya bisa ke badan wakaf atau ke naziran istilahnya ya, apa namanya, Basnas ya, badan amal sedekah ya, zakat, infak, sedekah gitu ya. Jadi melalui itu memang di kemudian hari terbukti adanya ahli warisnya, ya bisa kita rubah lagi. Hanya pembuktian bahwa memang betul itu pewarisnya memiliki Islam memiliki harta sempurna, bukan harta orang lain, dan tidak terbukti bahwa dia punya ahli waris. Nah, itu semua pembuktian. Rasul juga begitu Rasulullah suruh salah satu sahabatnya menjumpai paman si salah satu yang diceritakan oleh Jabir. Jabir itu termasuk sahabat Rasulullah yang ikut perang 19 kali kalau nggak salah. Jabir itu. Makanya dia termasuk salah satu perawi-perawi yang sudah masyhur. Kalau nggak salah dalam biografi dia itu ada 1547 hadis hidup masa Rasulullah diriwayatkan. Salah satu yang paling urgen tadi itulah mengenai kewarisan itu. Bahwa Rasulullah mengatakan kepada dia akan Allah turunkan nanti keputusan mengenai ini. Turunlah ayat tadi. Yusikumullahu fi auladikum min lizakari mislu hasilun, kan sampai akhir ayat. Turunlah ayat tersebut dan Rasulullah mengikuti dan menyuruh seluruh sahabat untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Karena masa itu juga masih berlaku di sana hamba. Masih ada hamba masa Rasulullah itu belum semua dimerdekakan. Ya. Begitu merdeka baru dia bisa lepas dari kepemilikan sebagai harta. Harta masa itu ada harta bergerak, ada harta benda, ada harta bentuk manusia. Itulah kehidupan pada masa Rasulullah. Bagaimana beberapa suku, ya, beberapa kaum yang ada pada saat itu sudah pasti jelas memiliki kekayaan, memiliki harta yang sangat luas di Madinah, Yasrib tersebut. Jadi kalau kami ya berpendapat bahwa apabila terbukti tidak ada sama sekali ahli warisnya, terbukti bahwa itu kewarisan dan tidak ada sengketa di dalamnya, melalui pengadilan bisa diputus bahwa harta itu ditetapkan sebagai harta ummah ya untuk kemaslahatan. Mungkin begitu.